Oke, pertama-tama mari kita buka 1 Korintus pasal 8 ayat 1-3 saja kita baca. Tentu kita harus memikirkan lebih daripada 1-3 ya sebetulnya, tetapi nanti saya bahas saja secara lebih global supaya kita tidak menghabiskan waktu untuk membaca. 1 Korintus pasal 8 ayat 1-3 kita baca gantian ya, saya baca bagian yang ganjil, saudara baca bagian yang genap. Tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saya lanjutkan sampai ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Bagian kedua saya ambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 3-4. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saya baca sampai ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ada satu hal yang saudara barangkali merasa aneh di sini, ya, karena dalam ayat ketiga diterjemahkan berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepada Paulus berkata kepada setiap orang di antara pembaca kitab ini, janganlah kita yang membaca kitab ini memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Hal-hal yang lebih tinggi ini apa ya? Misalnya fisika kuantum gitu, atau hal-hal yang lebih tinggi itu kayak advanced calculus gitu. Kayaknya nggak nyambung dengan bagian bawahnya kalau kita tidak situasikan hal-hal yang lebih tinggi ini sesuai dengan konteksnya, karena di bagian bawahnya kemudian kaitannya bukan urusan tinggi atau rendahnya hal yang dipikirkan. Hal yang tinggi itu yang kayak apa ya? Jangan dipikirkan, kata Paulus. Maksudnya hal-hal yang sulit-sulit gitu. Seperti tadi saya sebutkan contohnya, fisika kuantum atau advanced calculus. Barangkali tidak ya. Mungkin saudara bisa supply dalam konteks yang lain. Itu loh, jangan pikir filosofi yang terlalu susah-susah ya. Oke deh, kalau gitu filosofi kan nggak semua susah kan, nggak semua Immanuel Kant. Barangkali mungkin Epicurus boleh nggak gitu kan? Atau mungkin kalau Epicurus pun masih terlalu susah, ada yang lebih gampang lagi, boleh nggak gitu kan? Apakah yang lebih tinggi dan yang lebih rendah ini dibagi atas yang lebih sulit atau yang lebih mudah? Atau hal-hal yang lebih yang lebih mulia atau yang lebih hina gitu? Jadi kita nggak boleh pikir mengenai yang mulia-mulia tuh, ya. Misalnya mengenai keindahan, mengenai Tuhan, dan yang boleh itu hal-hal yang agak lebih rendah sedikit mengenai makanan, gitu kan? Mengenai bakmi mana lebih enak, gitu. Apakah begitu? Kayaknya improbable juga ya. So, maksudnya apa ini hal-hal yang lebih tinggi? Saya kira akan menjadi lebih jelas kalau kita baca dalam terjemahan yang lain ya. Saya kira ini lebih sesuai dengan konteksnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu yang saya ambil misalnya dalam American Standard Version, dia menerjemahkan seperti ini dalam ayat ketiga. For I say through the grace that was given me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think as to think soberly according to God hath dealt to each man a measure of faith. So, rupanya hal-hal yang lebih tinggi itu maksudnya adalah jangan memikirkan dirimu lebih tinggi daripada seharusnya kamu berpikir. Ya, saudara kira ini terjemahan yang lebih baik? Sekarang lebih make sense, lebih sesuai dengan konteksnya. Karena di bagian bawahnya kemudian bicara mengenai apa? Di bagian bawahnya kemudian bicara mengenai posisi kita di dalam tubuh Kristus. Ya,
Dia mengatakan sebab apa, ya? Sebab apa kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang ternyata yang dimaksudkan saya kira adalah jangan memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Kenapa? Dalam ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Nah sekarang jadi lebih possible kan? Jangan pikir dirimu lebih tinggi daripada yang sebenarnya, karena seperti pada tubuh kita ini gereja juga terdiri atas banyak anggota. Woi, lu bukan, dunia ini bukan cuma isinya lu doang. Gereja tuh bukan isinya lu doang, woi. Ada orang lain. Dan orang lain itu kedudukannya setara sama lu. Ya, bukan lu kepala yang lain kaki, bukan. Kurang lebih mungkin lu tangan kanan jari jempol, orang lain tangan kiri jari jempol misalnya gitu ya. Atau mungkin lu kuku, orang lain ujung jari atau barangkali dengkul gitu kan. Macam begitu. So, di dalam hal ini saya kira terjemahan yang barusan tadi kita baca bikin ini lebih make sense, ya, lebih nyambung dengan kalimat bawahnya. Sama seperti pada satu tubuh, kita punya banyak anggota, tapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak satu tubuh dalam Kristus, masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi bukan cuma kita ini anggota dari Yesus. Kan kita suka ngomong, kamu dibaptis, kamu sekarang menjadi satu dengan Yesus. Jadi satu dengan kematian, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Sehingga di mana Yesus mati, yaitu dia mati terhadap dunia ini, kamu juga turut mati. Di mana Yesus bangkit, yaitu dia bangkit dalam dunia langit dan bumi yang baru, dia bangkit sebagai bukti bahwa Allah membenarkan dia, kamu juga bangkit. Kamu juga dibenarkan Allah, kamu juga punya masa depan yang baru. Itu terjadi pada dirimu, karena kamu bersekutu dengan Yesus. Saudara pasti akrab dengan ide ini, saudara pasti bersyukur, mendoakan, saudara menghayati ini, betul kan ya? Dalam baptisan kita dipersatukan dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Pujilah Tuhan. Tetapi idea ini di dalam 1 Korintus, di dalam Roma, Paulus kaitkan bukan hanya dengan Yesus. Jadi kita di dalam persatuan kita dengan Yesus juga dipersatukan satu sama lain. Jadi kalian adalah masing-masing anggota seorang terhadap yang lain. Tidak dipertanyakan lagi, kalian adalah anggota daripada tubuhnya Yesus. Yes. Yesus milikku, aku milik Yesus. Tetapi engkau milikku, aku milikmu juga. Nah ini yang saya kira kita kurang paham. Selain daripada konteks pernikahan, kan gitu ya. Jadi kita dalam konteks pernikahan kan kita bicara mengenai aku milikmu, engkau milikku. Aku berjanji untuk menemani engkau dalam susah maupun senang, dalam untung maupun rugi, sehat maupun sakit. Pasangan kita satu. Tetapi kita masih ingat juga, selain urusan pasangan kita, itu juga ada kaitan dengan engkau berjanji kepada Yesus untuk berada di pihak Yesus, untuk bersatu dengan Yesus dalam mati dan hidup, dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat. Lalu kamu bilang, oke, gue senang-senang aja kalau itu urusannya sama Yesus dan sama suami gue atau istri gue. Tapi bagaimana dengan bergundal yang kamu tunggu kapan nih orang keluar dari gereja gue gitu? Kapan nih orang keluar dari kehidupan gue gitu? Kayaknya ini pengganggu banget deh. Ya. Dan celakanya kayaknya dia adalah, gue susah bilang bahwa dia belum bertobat gitu. Celakanya, sekarang sini saya katakan. Kalau dia adalah orang yang milik iblis gitu ya, jadi bau neraka betul gitu, mungkin gua akan bilang, wah hidup lebih bearable gitu. Tapi ini, gua susah juga bilang dia bukan orang Kristen gitu, gua susah juga bilang dia penghuni neraka. Ya, kayaknya nih orang benar-benar anggota tubuh Kristus, tapi celakanya, aduh, ini orang gitu ya. Gua nggak mau ada kena-kena sama orang macam beginian. And yet, kita satu sama lain adalah sesama anggota. Kamu anggota dia, dia anggota kamu. Ya, jadi
engkau milikku, aku milikmu itu bukan hanya kita katakan pada Yesus, bukan kita katakan kepada pasangan saja, kita katakan juga kepada sesama anggota tubuh Kristus. Nah, ini problem nih. Ya, ini problemnya di sini kan. Nah, tapi kenapa ini bisa menjadi problem? Problemnya ada di mana? Nah, salah satunya pada malam hari ini kita akan bahas problemnya di mana. Karena Paulus mengatakan dalam bagian ini, ya, ini ada kaitan dengan memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Ya, kalau orang memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang sebenarnya, dia akan sulit untuk menelan, untuk berdamai, untuk menghayati kenyataan ini bahwa kita masing-masing adalah anggota, bahwa kita ini hanyalah salah satu anggota. Walaupun banyak, kita satu tubuh dalam Kristus. Kita punya karunia yang berlainan untuk melayani tubuh yang sama. Ini sesuatu yang kita akan sulit implementasi jika kita memandang diri sendiri lebih tinggi daripada istrinya. Itu sedikit refleksi di Roma. Sekarang kita masuk pada Korintus. Ini masih ada kaitannya. Dalam Korintus ini, Paulus berhadapan dengan orang-orang yang polemik, yang punya polemik mengenai makan daging persembahan berhala. Ya, jadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1-3 ini konteksnya adalah tentang daging persembahan berhala. Di kota Korintus itu kota yang sangat maju, sangat makmur, kosmopolitan, segala jenis orang di sana. Tetapi itu kota yang bukan menyembah Allahnya orang Ibrani. Ya, Allahnya orang Ibrani itu kan kaum minoritas, yang bukan kaum minoritas seperti orang-orang Yahudi di Eropa pada saat ini, tetapi seperti barangkali orang-orang kulit hitam di Amerika pada 200 tahun yang lalu, kurang lebih begitu. Kaum minoritas yang ada di bawah, bukan kaum minoritas yang ada di atas gitu ya. Kalau kita di Indonesia barangkali kan punya pengalaman sebagai kaum minoritas yang ada di atas gitu ya. Orang Kristen atau orang Chinese itu kaum minoritas, yes, tapi minoritas yang ada di terhadap powerful, bukan ada di atas biasanya. Orang-orang Yahudi di Eropa hari ini kaum minoritas yang ada di atas. Tetapi orang-orang Yahudi di Kekaisaran Roma di abad pertama itu bukan kaum minoritas yang ada di atas. Mereka kaum minoritas yang ada di bawah. Mereka kaum minoritas yang betul-betul nggak punya apa-apa, ya, selain iman mereka itu. Nah, waktu mereka tinggal di Korintus, tempat di mana mereka menjadi kaum minoritas yang nggak punya apa-apa selain Allahnya mereka itu, mereka harus menerima kenyataan bahwa daging yang dijual di pasar itu mereka nggak bisa tarik keuntungan dari sertifikasi kosher atau halal. Ya. Dengan kata lain, mereka itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa mengenai ketersediaan daging di pasar. Kenyataannya daging yang dijual di pasar kebanyakan itu sudah diberkati, ya, sudah pernah dipersembahkan kepada dewa tertentu sebagian besar. Mereka tidak pernah bisa berharap ada sumber daging yang tidak ada kaitannya dengan berhala. Ya. Jadi ketika mereka sudah menjadi Kristen, apa yang terjadi? Ketika mereka belum jadi Kristen, mereka cukup sepakat, kita nggak perlu makan dari situ. Kita makan dari daging yang disembelih oleh sebangsa kita. Jadi belilah daging dari penjual yang sama-sama orang Yahudi. Ya, saya dikasih tahu teman saya di Jerman, banyak orang Muslim itu yang kagak mau beli daging di supermarket. Mereka lebih percaya beli daging itu di toko-toko tradisional yang dikelola oleh orang Maroko atau orang Turki. Jawabannya simple. Bisa tanya, kenapa? Emang lebih murah ya? Ya kadang lebih murah, tapi kadang lebih mahal nih. Karena mereka beli di situ, lebih terjamin. Itu aja. Lebih terjamin apanya? Bukan urusan higienis, lebih terjamin urusan halalnya. Orang Ibrani punya konsep yang berbeda dengan halalnya orang Muslim sih, ya. Beberapa saya nggak jauh sana, tapi intinya
um, orang-orang Ibrani di kota Korintus saya kira mempraktikkan hal yang kurang lebih sama juga, yaitu ya kalau belinya di pasar, lu tau lah itu nggak kosher punya lah ya, hampir pasti enggak. Jadi lu makanlah daging yang berasal dari sesama kita punya ternak dan segala macam. Dan itu sudah pasti akan punya implikasi karena persaingan lebih sedikit ya, lalu kemudian kelompoknya lebih kecil, ketersediaannya lebih nggak jelas, fluktuasinya, harga pasti akan lebih mahal. Ya. Maka buat mereka ya sudah, kalau lu mau makan daging, kita orang Yahudi ya harus bayar lebih mahal, that's it, udahlah, lu satisfy yourself dengan daging lebih sedikit ya sudah. Gitu. Tapi ketika mereka jadi Kristen, nah ini urusan yang lain. Ketika mereka jadi Kristen, sebagai mereka kemudian mengatakan, loh, bukankah itu hewan semua itu adalah milik Tuhan, lalu kemudian diberikan kepada manusia. Lalu kemudian kita tahu bahwa berhala itu nothing. Berhala itu bukan Allah yang bukan apa-apa. Itu cuma kayu dan batu seperti biasa saya katakan. Maka lu gak usah khawatir lah itu bekas dijilat setan atau whatever. Makan aja. Itu sesuatu yang sama sekali nggak ada apa-apanya. Kalau lu nggak makan, lu barangkali kurang beriman. Atau lu masih payah lah, masih yang golongan kolot-kolot itu yang nggak didengar doktrin. Ya, yang tidak mengerti apa artinya kebebasan atau kemerdekaan hidup sebagai orang Kristen yang sudah bergabung sama Kristus. Nah, ini secara teologis oke. Secara teologis ini benar, gak ada salah. Memang berhala itu bukan apa-apa. Paulus mengakui itu, ya kan, berhala itu bukan apa-apa. Seharusnya ini sesuatu yang kita bisa praktekkan. Tapi kemudian dia juga mengatakan pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Pengetahuan yang macam apa yang membuat orang menjadi sombong? Kenapa pengetahuan yang membuat orang akan bagi persembahan berhala itu membuat orang menjadi sombong? Kata tahu. Apakah karena itu benar? Apakah kebenaran membuat orang menjadi sombong? Atau ada yang sebabnya? Saya kira kebenaran sih tidak bikin orang menjadi sombong ya. Jadi maksudnya bahwa dia lebih ngerti theological insight daripada sesamanya, bahwa ya lu berani aja, itu tradisi orang itu terlalu takut makan daging persembahan berhala. Sebenarnya kan berhala itu nothing dan seterusnya, itu baca kitab Yesaya dan seterusnya. Theological insight-nya benar, tetapi mengapa theological insight yang benar ini menjadikan orang menjadi sombong? Jawabannya adalah karena dilakukan oleh orang yang memandang diri lebih tinggi daripada sebenarnya. Nah, sekarang kita mau lebih fokus, memandang diri lebih tinggi daripada yang sebenarnya ini apa sih? Kalau kita sambung dengan pelajaran kita kemarin, memandang diri lebih tinggi dari yang sebenarnya, ini allude kepada, ya, ini sesuatu yang mengingatkan kita kepada Adam. Khususnya Adam, apa yang Adam ingin kejar ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Ketika dia makan umpan yang dilemparkan oleh iblis, ya. Apa yang ingin manusia capai dari makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah itu apa hubungannya dengan memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang sebenarnya? Saya kira ada hubungannya dengan doktrin, salah satu doktrin paling dasar daripada orang-orang Yahudi. Saya kira orang-orang Kristen juga pegang ini, cuma ekspresinya menarik dari apa yang mereka katakan. Hanya ada dua saja doktrin paling dasar, dan semua yang lain dibangun dari dasar ini. Yang pertama, orang Yahudi itu percaya Tuhan itu ada. Yang kedua, orang Yahudi itu percaya kita itu bukan. Kita itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu ada, lu bukan. Ya, lu bukan itu. Udah, dua itu.
Lu pegang dua itu, yang lain keluar dari situ, ya, tumbuh dari situ. Saya kira ini kita bisa aminkan, ya. Dengan kata lain, kita harus benar-benar kenal siapa Tuhan dan kenal siapa diri kita. Calvin mengatakan itu adalah sumber dari segala pengetahuan yang lain. Kita kenal Tuhan. Siapa Tuhan? Bukan diri kita. Ya, Tuhan itu di atas segalanya. Dia itu holy other. Oke, good. Yang kedua, siapakah kita? Siapakah kita? Yang paling utama kita harus tekankan, kita itu cuma manusia doang. Kita itu cuma manusia doang, artinya apa? Artinya kita tuh bukan Tuhan, kita tuh bukan binatang. Ya, kita tuh bukan Tuhan, kita tuh bukan binatang. Kita tuh manusia. Dan arti menjadi manusia, salah satunya yang paling mendasar adalah kita itu tidak independen. Kita itu tidak absolut. Kita itu nyender sama yang lain, suka atau tidak suka. Saudara barangkali pernah ketemu sama orang yang dengan bangga mengatakan, gua ini ateis. Saudara sebagai orang Kristen, itu responnya bagaimana? Kepada orang yang mengatakan, gua ateis. Saya akan bilang, respon saya begini, gua gak percaya. Lu bilang lu ateis, gua gak percaya lu ateis. Sebelum lu bunuh Tuhan, seret mayatnya, taruh depan gue. Selama Tuhan gak bisa mati, lu gak pernah bisa jadi ateis. Lu hanya bisa jadi antiteis. Kalau lu ateis, artinya lu ada, Tuhan gak ada. Tapi gua akan lihat satu hari, kalau umur gua lebih panjang dari lu gak ada, Tuhan masih ada. Jadi, orang yang mengatakan gua ateis, dia harus buktikan ucapannya. Dengan apa? Membunuh Tuhan, menyeret bangkainya, meletakkannya di depan semua orang untuk melihat Tuhan sudah mati. Dan saya kira itu hal yang mustahil untuk dilakukan. Selama dia tidak bisa melakukan itu, the burden of proof masih di pundak dia. Selama dia nggak bisa buktikan ucapan dia yang ada dasarnya. Orang tidak bisa menjadi ateis. Orang hanya bisa menjadi antiteis. So far, kita tidak pernah tahu. Ya, saya ngomong begini sebagai retorika tentu. Saya bukan seorang Kristen. Jadi kita kembali ke sini. Manusia itu manusia yang kalau melihat diri sendiri lebih tinggi daripada yang sebenarnya, pada dasarnya ini adalah satu aspirasi yang menggemakan, ya, yang didorong oleh manusia. Nggak puas dengan keadaannya sebagai manusia. Manusia itu kepingin jadi Tuhan. Masalahnya, Tritunggal itu harmonis. Tritunggal itu eksis bagi yang lain. Tapi manusia ketika mau jadi Tuhan, this counterfeit God, ya, Tuhan yang palsu ini, Rolex palsu ini, itu ada salah satu ciri yang benar-benar bertolak belakang daripada Tuhan. Yaitu apa? Kalau Tuhan itu eksis bagi yang lain, manusia itu menjadikan yang lain eksis bagi dirinya sendiri. Ya. Manusia yang mau jadi Tuhan, itu bikin seluruh dunia, orang-orang yang lain, itu berada bagi diri dia. Dia memperalat orang lain, dia mengeksploitasi alam ini. Dia berbuat seolah-olah seluruh lifetime dia 70-80 tahun itu adalah yang paling penting. Sehingga dia nggak peduli setelah dia mati, bumi apa masih sustainable apa tidak, dia nggak peduli. Orang lain itu hidupnya akan jadi lebih sengsara apa tidak setelah dia mati, dia nggak peduli. Pokoknya selama gua hidup, gua bisa jadi Tuhan. Dan nggak ada Tuhan yang semacam itu. Ya. Tuhan itu nggak kayak gitu. Jadi kalau kita mendapati ada orang kepingin jadi Tuhan, kita bisa melihat bahwa orang itu sama sekali bertolak belakang dari Tuhan. Poin yang pertama, karena Tuhan itu pure altruistik, dia itu ada bagi yang lain. Yesus ada bagi Bapa, Bapa ada bagi Yesus, Bapa ada bagi Roh Kudus, dan Allah Tritunggal ada bagi kasihnya kepada manusia, dan kasihnya kepada manusia membuat manusia kemudian memuliakan dia, dan kemuliaan Tuhan kembali terpancar kepada Tuhan, bukan karena Tuhan mencari kepentingan diri sendiri,
tetapi karena manusia yang dimenangkan sehingga bisa mengasihi Allah, itu memimpin segala ciptaan untuk memuliakan Allah. Jadi Allah itu tidak narsis. Tuhan tuh kagak narsis. Orang yang kepingin jadi Tuhan itu narsis. Di situ bedanya. Narsis itu berarti ada bagi dirinya sendiri. Dan di sini kita jadi ingat dengan salah satu poin kita pada 2 minggu yang lalu, ya, bahwa intisari daripada pride itu adalah inculpatus se, membengkok kepada dirinya sendiri, ya, membengkok kepada dirinya sendiri. Orang yang hidup seolah-olah Tuhan mati, orang yang hidup seolah-olah Tuhan gak ada, dia membengkok pada dirinya sendiri. Sekarang aku menggantikan Tuhan, sekarang seluruh dunia milik aku, sekarang semuanya melayani aku. Dan itu tidak pernah bisa terjadi, ya. Sehingga dia hanya menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan dunia ini. Nah, sekarang saya mau angkat, tadi kita sudah bahas 1 Korintus, kita sudah bahas Roma, kita sudah bahas Luther punya inculpatus se. Sekarang kita bahas Aristotle punya proper pride. Aristotle mengatakan bahwa orang yang besar, a great man, jadi bukan cuma Konghucu yang bilang a great man, itu kayak gimana. Aristotle juga bilang a great man, itu kayak bagaimana. Dan dia mengatakan a great man, atau a great soul lebih tepatnya, a great soul, dia itu tidak terjatuh ke dalam 2 ekstrim, yaitu memandang dirinya lebih tinggi daripada yang sebenarnya, pada gloria, empty glory, suatu oxymoron, karena kalau glorious ya pasti weighty, ya. Kalau fana, fame, empty ya pasti tidak glory, ya. Glory ini di sini di dalam bahasa Ibrani itu artinya berbobot, ya. Kabot dalam bahasa Ibrani, ya, mengingatkan kita pada bahasa Jawa abot, ya, berbobot. So glorious itu berarti tidak empty, dia full, ya, dia overflow, bahkan dia substantial, ya, ada substansinya. So fana gloria ini pasti satu istilah yang absurd, ya, seperti kita bilang botol cantik yang jelek, sampah yang berharga, gitu kan, atau whatever lah saudara bisa bikin. Ini fana gloria. Jadi tong kosong nyari bunyinya lah, fana gloria. Dan di sisi yang lain adalah undue humility. Memandang diri lebih rendah daripada yang sebenarnya. Jadi Paulus memperingatkan kita untuk jangan memandang diri lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Kenapa Paulus tidak memperingatkan kita untuk tidak memandang diri lebih rendah daripada yang sebenarnya? Kita simpan ini untuk belakangan, karena saya akan membahas bagian ini dalam 2 movement. Yang pertama itu adalah apa yang baik yang kita bisa pelajari dari Aristotle, dan yang kedua, apa yang lebih baik lagi yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Jadi yang pertama dulu, ya, apa yang baik yang kita bisa pelajari dari Aristotle. Saya kira ini satu hal yang sangat waras. Aristotle mengatakan kalau orang itu terjebak dalam undue humility, jadi memandang diri lebih rendah daripada yang seharusnya, orang itu tidak punya jiwa yang besar. Dia bukan great soul. Jadi bukan hanya orang yang suka membanggakan diri, orang yang memandang diri lebih tinggi daripada yang sebenarnya, yang bukan great soul, tetapi juga orang yang memandang diri lebih rendah dari yang sebenarnya. Great soul adalah orang yang punya proper pride. Dia punya semacam pride atau self-respect yang tepat, ya, dia bisa menakar dirinya dengan tepat,
tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Kata Spinoza, orang semacam ini saya nggak pernah ketemu. Soalnya kebanyakan orang yang saya temui, semua orang yang saya temui, termasuk diri saya sendiri, itu selalu menakar diri ketinggian. Barangkali Paulus setuju dengan Spinoza dalam hal itu, yaitu kebanyakan orang memang ke sana. Tetapi kita melihat bahwa ini barangkali adalah karena Spinoza tidak pernah ketemu sama orang yang sama sekali jiwanya itu sudah dibentuk oleh penjajahnya. Karena orang-orang tertentu yang jiwanya sudah dibentuk oleh penjajahnya, dia itu kehilangan identitas. Orang yang kehilangan identitas dan mengambil rupa ideal self-nya itu adalah ideal self dari orang lain, ideal self dari penjajahnya yang sangat berbeda dengan dirinya. Maka orang-orang semacam ini saya kira rentan kepada sisi yang ini daripada yang sana. Michael Eric Dyson banyak membahas mengenai orang-orang semacam ini. Ya. Saya tertipu dengan judul bukunya Pride, lalu di atasnya Seven Deadly Sins, lalu ini disponsori sama dua lembaga, New York Public Library sama Oxford University Press, dalam satu serial membahas mengenai itu juga sama, tetapi isinya 80% lebih saya kira dia membahas mengenai politik orang kulit hitam di dalam kancah perpolitikan Amerika. Tetapi pembahasan dia ternyata memang bisa menjadi satu ilustrasi yang sangat baik bicara mengenai hal ini. Ya, jadi saya letakkan ini di bawah kategori pembahasan mengenai undue humility daripada Aristotle. Orang-orang yang dikolonialisasi adalah orang-orang yang melihat dirinya sendiri itu kurang sampai dia itu bisa menjadi sama sedekat mungkin walaupun tidak mungkin sama dengan penjajah. Itu terjadi pada semua orang yang dikolonialisasi. Kita nggak bicara mengenai kulit hitam di Amerika karena saya kira itu kita nggak pernah ketemu atau itu cuma kita ketemu di panggung televisi. Kita bicara mengenai diri kita saja. Kita tahu ada produk kecantikan tertentu itu yang dijual dengan mengatakan itu Sinta sama Santi damping-dampingan, lalu satu jadi lebih putih, satu jadi kurang putih karena satu pakai produk itu yang lain ya. Lalu kita bertanya, kenapa putih itu diinginkan? Kenapa putih itu diinginkan? Jawabannya, karena penjajah kita putih. Kalau penjajah kita hitam, barangkali kita kepingin lebih hitam daripada waktu kita lahir. Karena penjajah kita kulitnya putih, ya. Yang menjajah kita bukan hanya di masa lampau, tapi juga di masa kini. Orang-orang yang membuat film di Hollywood, orang-orang yang membuat baju dan menjual bajunya lewat model-model di Paris dan Milan. Orang-orang yang membuat acara yang keren di YouTube dan di video-video musik dan seterusnya. Kebanyakan mereka kulitnya terang, sehingga kita merasa ada sesuatu yang kurang dari kita kalau kulit kita warnanya nggak terang. Even di antara orang kulit hitam pun, kata Michael Eric Dyson, mereka itu bikin hierarki, bikin semacam ada beda status antara orang kulit hitam yang benar-benar hitam kayak malam hari dengan orang kulit hitam yang sudah agak lebih terang kayak rembang itu ya, apa namanya, fajar gitu kan. Jadi itu mereka bilang, kalau lu masih rada coklat-coklat, lu sih udah nasibnya nggak sejelek yang hitamnya bener kelam gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang mereka terima. Dia membedakan antara being a nigger dengan being a nigger. Nigger, sebutan yang sudah dilarang di Amerika, itu adalah hinaan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Niga adalah hinaan orang kulit hitam terhadap orang kulit hitam. Dan itu sesuatu yang kita juga alami juga. Ya. Kampungan lu, gila, deso malu-maluin. Yang ngomong begitu, itu sendirinya berasal dari desa seringkali.
Jawamu itu medok ya, kisah ini. Inggrismu itu loh. Nah, Surabaya bener ya. Dan Surabaya tenang sih. Aku Surabaya plus nol. Terus kesuai nang Jakarta. Anyway, jadi orang yang malu dengan background ya, orang yang malu dengan identitasnya, ini adalah salah satu ciri daripada kita dijajah. Saudara, coba jujur dengan diri sendiri. Kalau saudara ngobrol dengan orang yang jelas-jelas itu mengerti bahasa Indonesia dan bisa berbicara bahasa Indonesia, tetapi mengaku bahasa Indonesia tidak sebagus bahasa Inggrisnya, lalu insist bicara pakai bahasa Inggris dengan saudara, dan bahasa Inggrisnya dia sungguh lebih bagus, kira-kira 20 derajat di atas saudara, saudara merasa minder apa enggak? Ada yang tidak terberkati bahasa saudara. God bless you. Tetapi kalau saudara seperti saya, saudara agak sedikit minder. Kalau bukan sebenarnya minder banget, tapi nggak terlalu gengsi untuk mengaku bahwa minder banget. Lalu kita bisa bereaksi macam-macam. Kita mengajak dia bicara insist pakai bahasa Indonesia supaya kita tidak perlu minder. Atau kita juga tidak tahu malu kemudian mengasah gigi bahasa Inggris kita dengan begitu yakin. Karena kita menganggap bahasa Inggris kita barangkali lebih bagus daripada Barack Obama. Lalu kemudian kita mempermalukan diri dan juga tidak sadar. Bisa macam-macam strategi. Tapi poin saya kira cukup jelas. Saudara kalau berjumpa dengan kenyataan seperti ini, saudara tahu bahwa kita itu tidak begitu memandang tinggi identitas kita. Kita tidak begitu nyaman dengan kulit kita. Kita nggak begitu nyaman dengan diri. Itu juga. Kita barangkali bangga juga kalau anak-anak kita itu, waduh Jeng, memang ya gimana ya, mestinya nggak boleh ya. Tapi anak-anakku itu kurang bisa bahasa Indonesianya. Masa itu nilai bahasa Indonesia itu 60, bahasa Inggrisnya itu 99. Malu-maluin ya, malu-maluin tapi sedikit bangga di dalam, bukan? Kalau bukan sangat bangga tapi nggak ngaku. Saya kira ini sesuatu yang menandai satu hal, saudara terjajah. Ya, saudara terjajah. Dan tidak perlu terlalu histeris. Kenapa? Karena ada banyak orang seperti saya. Ada banyak sekali. Tetapi itu sesuatu yang tidak betul. Sehingga kita harus melangkah keluar dari sana. Dan salah satu titik awalnya adalah, saya kira insight daripada Aristotle, saudara jangan menyamakan this undue humility dengan humility atau dengan being humble. Ini tidak sama. Ya, being humble dengan being minder itu lain. Dan kita itu barangkali tidak bisa telan bahwa diri kita minder, maka kita ganti pakai istilah lain atau kita menolak untuk berpikir mengenai itu. Tapi itu tidak merubah kenyataan bahwa kita minder. Kita punya undue humility, dan saya kira Aristotle benar juga dalam hal ini. Kita punya jiwa yang rendah, ya. Sampai kita punya proper pride. Tetapi itu adalah apa yang baik daripada Aristotle. Tetapi saya kira Injil punya versi yang lebih baik lagi. Apa yang kurang dari Aristotle? Coba kita. Aristotle memandang orang yang ideal, orang yang punya great soul adalah orang yang tidak mencari kebanggaan diri. Jadi dia tidak mencari puji-pujian yang sia-sia itu. Oh, mirip sekali dengan Paulus. Orang yang punya great soul tidak mencari puji-pujian. Dia tidak mencari dipuji. Dan kalau ada kebetulan orang puji dia, karena great soul biasanya bikin great deeds dan mengatakan great speeches, lalu orang puji dia biasanya akan oper pujian itu kepada pihak yang lain.
Ini great soul ciri-cirinya. Nah, orang seperti ini, saudara mau nggak jadi orang seperti ini? Pasti mau ya. Tidak mencari puji-pujian. Paulus juga mengatakan jangan mencari puji-pujian yang sia-sia kan. Dan kita dapat menghargai diri kita. Kita apa yang Rasulullah sebut dengan proper pride, kita sebut dengan self-respect. A healthy self-love. Saudara barangkali pernah ingat ada satu lagu tahun 80-an kalau nggak salah dari Whitney Houston, The Greatest Love of All. Saudara tahu The Greatest Love of All-nya apa? Apa? Mencintai diri sendiri. Learning to love yourself. It is the greatest love of all. Saudara bisa protes dengan cara begini. Iya tuh, Kristen, the greatest love of all kan God loves me. Kok ini learning to love yourself? Itu juga protes saya. Ketika saya sudah beranjak dewasa dan lebih peduli terhadap syairnya ketimbang hanya suka kepada melodinya. Tetapi kemudian ketika saya membaca buku ini, Pride dari Michael Eric Dyson ini, saya mulai berpikir-pikir hal yang lain lagi, yaitu itu kalau dinyanyikan sama misalnya Madonna bagaimana? Kurang lebih berbunyi seberbunyi kalau dinyanyikan sama Whitney Houston atau tidak? Saya kira berbeda banget arti politisnya. Karena Madonna orang kulit putih. Dia tidak perlu learning to love herself. Karena orang kulit putih itu tidak perlu minta maaf bahwa mereka itu eksis dalam dunia. Permisi ya, saya permisi eksis. Permisi ya, saya permisi jadi orang yang gak sepele. Saya permisi ya, saya permisi ada dalam dunia. Itu gak perlu. Mereka gak perlu justify their existence. Orang kulit putih itu tidak perlu justify mereka punya bahwa mereka itu lebih baik dari orang lain, bahwa mereka itu punya hak dalam dunia ini, bahwa mereka bisa mendikte orang lain. Gak perlu, karena mereka kaum tuan. Tetapi orang kulit hitam punya keperluan. Jadi saya kira itu ungkapan hati yang jujur dari pengarang lagunya. Saya nggak tahu siapa yang ngarang lagunya, tapi bisa menyanyikan dengan saya kira tepat sekali secara politis. Memang dia ada keperluan untuk belajar mencintai diri sendiri. Buat orang yang terjajah, perlu belajar itu. Kenapa? Karena kamu membenci dirimu. Kamu membenci pantatmu yang hitam itu, your black ass itu. Kalau mau ngomong kasar ya. Kamu membenci rambutmu yang hitam, maka kamu ngecat-ngecat jadi kayak anjing pudel itu ya, kuning-kuning. Kamu membenci kulitmu yang gak putih. Kamu membenci hidupmu yang pesek, padahal orang Asia hidupnya emang begitu. Bayangin kalau bulldog mancungnya kayak Doberman, kan jadi lucu. Ya. Ada keindahan bulldog kan? Doberman itu nggak selalu lebih indah daripada bulldog. Maka orang-orang kulit hitam itu punya banyak retorika untuk mengangkat hal ini. Belajar mencintai diri sendiri. Saya kira kita kurang fair juga kalau langsung kemudian membandingkan secara sistematik tanpa meninjau ceritanya. Mencintai Allah itu paling utama. Mencintai orang lain nomor 3. Mencintai diri sendiri nomor 3. Ya. Maka belajar mencintai diri sendiri itu cinta yang paling besar. Nonsense. Itu kembali hormonnya dan seterusnya. Tapi saya kira kita perlu mempertimbangkan ceritanya. Kenapa? Karena kalau ceritanya beda, artinya bisa beda kan. Dan dalam hal ini ceritanya adalah orang-orang, kelompok yang kehilangan diri, kelompok yang kehilangan identitas. Itu adalah kelompok yang memang perlu untuk punya self-respect,
Karena mereka sudah kehilangan itu. Mereka tidak menghargai dan menghormati dirinya sendiri. Mereka nggak ngomong sih, iya memang gua keset, atau iya kita ini memang sampah. Nggak ada orang yang gitu sih. Manusia itu resilient. Ya, manusia itu nggak gampang mati. Kita ini kayak kecoa, nggak gampang mati. Kita bikin banyak sekali strategi untuk melindungi ego kita. Ya, self defense. Itu kita punya banyak sekali. Salah satu self defense-nya adalah ya Anda kepingin menjadi penjajah Anda. Anda internalisasi nilai-nilai daripada penjajah Anda. Dan Anda akhirnya hidup dengan jiwa orang kulit putih, tapi di luar mukanya masih hitam gitu. Kurang lebih seperti itu. Anda sama bencinya dengan kulit hitam, sama seperti orang kulit putih, jijik kepada kulit hitam. Ya, ini tentu tidak politically correct dikatakan. Tetapi kita di sini kan sama saudara, jadi kita bisa ngomong bebas. Again, ini nggak cuma berlaku untuk kulit putih dan kulit hitam ya, karena kita di sini kan lebih relevan adalah kulit coklat dan kulit putih. Belajar mengasihi diri sendiri dengan tepat. Jadi bukan, belajar mengasihi diri sendiri dengan lebih tepat ini apa? Belajar untuk menginternalisasi bahwa engkau dengan segala keunikanmu itu oke. Ya, engkau dengan segala keunikanmu itu punya nilai yang sama dengan pahlawanmu dengan segala keunikan dia. Pahlawanmu itu bahasa Inggrisnya bagus, atau pahlawanmu itu status sosial politisnya tinggi. Dunia ini nggak bisa loh, semua orang status sosial politisnya tinggi. Nggak bisa kan? Kenapa? Karena bisa ada yang tinggi, apa pasti ada yang rendah. Kalau semua orang status sosial politisnya sama, kita nggak bicara mengenai VVIP atau VIP. Kita nggak bicara mengenai orang yang statusnya tinggi. Kita nggak bicara status sama sekali kalau nggak ada perbedaan, ya kan? Maka kalau kita punya hero adalah punya warna kulit tertentu, bicara bahasa tertentu, punya status sosial politis tertentu, maka bicara mengenai status sosial politis, saudara harus sadar bahwa itu berarti saudara melihat diri Anda itu punya nilai lebih rendah daripada dia. Ya, sehingga kita perlu pelajari apa? Kita perlu belajar hidup dalam langit dan bumi yang baru seperti Yesus katakan. Yaitu kita belajar bahwa semua orang punya nilai yang sama. Kalau hero punya nilai, kamu juga punya nilai. Jadi learning to love yourself dalam pengertian itu. Ya, dalam pengertian. Bukan dalam pengertian sebaliknya, vanagloria, yaitu apa? Yaitu seluruh dunia ini bagi saya, atau seluruh dunia ini bagi kita. Saya kira gerakan Pride ya, yang dibikin daripada ini, learning to love themselves itu bisa terjatuh ke sana. Ya, gerakan Pride di sini yang saya maksudkan adalah mulai dari Black Pride, mereka punya semboyan apa, Black is beautiful gitu kan. Bahkan yang sudah kita nggak bisa terima secara Kristen ya, Gay Pride misalnya, atau segala pride yang lain, maybe Hispanic Pride atau itu jelas kita bisa terima karena Tuhan menciptakan orang kulit hitam, Tuhan menciptakan orang Hispanic, Tuhan menciptakan orang Asian Pride barangkali. Kita nggak bicara mengenai Gay Pride, ya kita bicara mengenai racial ya. Nah sekarang dalam hal apa ini bisa menyimpang? Saya kira dalam hal ini, ketika orang kulit hitam mengatakan hitam itu indah, putih itu jelek. Nah itu di situ saya kira salah. Hitam itu indah, yes, ebony, ya, ebony. Tapi putih juga indah, maybe ivory, kan gitu. Dan kuning juga indah, maybe apa ya, kuning indah ya, bunga lili barangkali atau apa ya. Kalau kuning saya bayanginnya sesuatu yang kurang hijau. Kebetulan tuh warna saya, maybe saya ada self hatred. Tahu misalnya kalau kuning ya, jangan bicara yang jorok-jorok karena kan tahu aja tahu. Sunflower, yes, beautiful kan, warna kami. Lalu kemudian
ini bisa merosot kepada yang lain jelek, yang lain nggak sebagus kita, ya. Saya kira itu salah. Saya mendapati beberapa orang coba bikin Indonesian Pride, ya, dengan mengatakan apa? Lu nggak perlu lah sebenarnya ke Eropa, ke Selandia Baru dan segala macam. Indonesia ini aja loh, ini sudah paling indah di seluruh dunia. Saya kira Indonesia itu indah, itu kita harus akui. Beberapa tempat di Indonesia paling indah di seluruh dunia, khususnya dunia bawah lautnya. Yes. Tapi kalau bilang setiap spot di Indonesia paling indah di seluruh dunia, kayaknya kok enggak juga. Gak ada tempat kayak gitu kali ya di dunia ini gitu kan. Selalu ada plus minusnya. So, bangga dengan Indonesia, very good. Mencintai Indonesia, very good. Tapi kalau mencintai dengan mengatakan kita yang terbaik, ya, Indonesia uber alles gitu. Lalu yang lain itu nomor 2, nomor 20, jelek lah yang lain itu, gue nggak suka lah, ya. Buat gue keju nomor 1, singkong nomor 1, keju itu sampah, ya nggak perlu lah, ya. Singkong itu nomor 1, keju nomor 1 juga boleh lah, gitu kan, ya. So, saya kira ini kita bisa mengimplementasi proper pride kita begitu, ya. Dan sampai di sini kita bisa melihat proper pride seperti ini sangat baik, tapi kurangnya apa? Apa kurangnya? Michael Eric Dyson mengatakan, bukan Michael Eric Dyson, William Williman mengatakan, tetapi bukankah gambaran great soul yang digambarkan Aristotle itu akhirnya tidak butuh siapa-siapa lagi? Ya. Orang yang tidak mengejar puji-pujian, very good secara Kristen, tetapi kemudian mereka itu sudah punya segalanya, mereka nggak mau apapun lagi, mereka nggak butuh apapun lagi, sehingga mereka itu juga punya proper pride itu dalam sistemnya Aristotle, yang mana Tuhan itu nggak ada kaitan dengan manusia, selain daripada Tuhan bikin manusia di awal atau memulai alam semesta ini di awal, ya. Dalam sistem itu manusia itu independen, manusia itu otonom, ya. Dan saya kira, Willy mengatakan, saya kira itu kita nggak bisa terima secara Kristen, ya. Kenapa? Karena bukankah Adam itu juga menginginkan keadaan itu ketika dia menuruti perkataan ular. Jadi kita, yang ini dari saya, kita seringkali salah melihat bahwa Adam itu ketika belum jatuh, kita katakan dia itu netral. Sudah dia jatuh, dia nempel sama setan. Saudara terima pandangan begini, manusia itu bisa nempel sama Tuhan, bisa nempel sama setan. Manusia sudah jatuh dan nggak netral, dia nempel sama setan. Manusia sebelum jatuh, dia netral, bisa nempel sama Tuhan, bisa nempel sama setan. Benar atau salah? Salah. Saya kira betul bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dunia sudah jatuh dalam dosa, jadi nggak netral, nempel sama setan, saya setuju. Tapi sebelum jatuh dalam dosa, tetap juga tidak netral. Kenapa tidak netral? Karena manusia itu tidak pernah otonom. Manusia dan segenap ciptaan tidak ada kalau nggak nempel sama Tuhan. Itu yang tadi saya katakan soal nggak ada orang ateis. Kalau orang ateis, itu berarti dia menganggap dunia bisa ada nggak ada Tuhan. Tapi kalau nggak ada Tuhan, dunia langsung hilang. Dunia itu dalam pandangan orang Kristen ditopang sama Tuhan. Nah kalau penopangnya hilang, dunianya hancur. Saya pernah memberikan ilustrasi di sini. Kalau nenekmu meninggal, perlu berapa lama kamu untuk kamu tahu nenekmu sudah meninggal? Tergantung, bisa 3 detik pada zaman interconnected seperti hari ini. Tapi kalau kamu tinggal di pedalaman Papua, 3 bulan sekali baru pergi ke kota, mungkin tahun depannya kamu baru tahu nenek sudah meninggal. Tapi kalau Tuhan meninggal di dunia, kamu perlu waktu berapa lama tahu Tuhan sudah meninggal? Gak perlu waktu.
Karena dunia bersandar pada Tuhan. Kalau Tuhan meninggal, ya seluruh dunia juga hancur. Puji Tuhan, Tuhan gak pernah meninggal dan gak akan pernah bisa meninggal. Dia kekal. Ya, oke. So manusia ini dari mulanya itu tidak netral, dari mulanya dependent, dari mulanya itu bergantung kepada Tuhan. Maka saya kira ketika kita punya proper pride, seolah-olah kita nggak butuh apa-apa, jadi kita ini bukan bangga diri yang tidak ada buktinya, tapi kita juga bukan menghina diri padahal kita ada substansinya. Saya kira ini sangat menolong kita dalam kita punya sikap yang benar terhadap diri sendiri, memperingatkan kita akan banyak penyimpangan. Tapi ini harus dipahami secara Kristen. Dalam pemahaman Aristotle, saya kira Willy benar di sini. Ada sesuatu hal yang kita nggak bisa terima, yaitu manusia itu bisa begitu karena substansinya sendiri, karena dia itu sendiri memang adalah great soul. Tetapi kita sebagai orang Kristen nggak bisa terima itu. Even kalaupun Adam tidak jatuh dalam dosa, kita tidak bisa terima bahwa manusia itu tidak butuh siapa-siapa, bahwa manusia itu netral. Ya. Apalagi kita menjumpai bahwa manusia sekarang sudah tidak netral, bahwa manusia sekarang itu cenderung seperti tadi si Spinoza katakan, cenderung membanggakan diri, cenderung tidak punya pandangan yang tepat mengenai diri sendiri. Maka bagaimana? Apakah ada pertolongan bagi kita? Jawabannya ada berita yang lebih baik daripada Aristotle? Ada. Ya. Pertolongannya apa? Kristus itu menerima kita dalam keadaan kita yang berdosa, seperti Paulus katakan. Kristus menerima kita apa adanya dalam keadaan kita yang berdosa. Keadaan kita berdosa ini adalah keadaan kita yang bukan cukup pada diri sendiri, tapi sedang bikin salah sama Tuhan, bukan. Tetapi dalam keadaan diri kita yang bangkrut, yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, yang hanya bisa membutuhkan dan tidak bisa memberi. Ya. Dalam keadaan ini saja Tuhan menerima kita, mengasihi kita. Saya kira ini kabar baik. Ya, kabar baik yang lebih realistis daripada Aristotle, karena dia akan mengatakan salah lu kalau lu minder, dan salah lu kalau lu sombong. Dan apa yang lu harus lakukan? Ya benarkan dirimu sendiri. Kalau nggak kuat gimana? Kalau nggak kuat ya udah bye-bye. Aristotle itu punya nasihat yang baik untuk Anda, tapi nasihatnya nggak realistis. Yesus punya kabar yang baik untuk Anda. Dia tidak kasih nasihat yang baik, yang nggak realistis. Dia kasih Anda kabar yang baik. Nasihatnya menyusul. Nasihatnya apa? Supaya kita bisa keluar daripada distorsi dalam mengenal diri, distorsi dalam mencintai diri ini. Nasihatnya adalah Kristus mencintai kita apa adanya. Kita sudah diterima bahkan ketika kita tidak merasa diterima. Kita sudah diterima sama Tuhan bahkan ketika kita masih berjuang untuk diterima oleh orang lain. Tuhan mengenal engkau, kata Paulus. Tadi kita sudah baca. Dan kita mengalami Tuhan mengenal kita secara paling utama, secara lebih real, ketika kita menggantikan kesombongan itu, menggantikan vanagloria ini dengan a healthy self-respect ini, atau a healthy self-image gitu, ya, yaitu diri sendiri yang melihat nilai diri seperti yang tepat, ya, apa adanya. Dan ini kita tidak akan berani untuk terima. Kita biasanya punya banyak lapisan-lapisan pembelaan diri. Saudara kan tahu ya, kalau kita itu tinggal dalam masyarakat yang selalu mendiskon kehebatan atau kebagusan orang lain, maka saudara belajar dari kecil untuk sedikit kasih itu mark up. Kenapa? Karena kalau nggak di mark up, nanti diskon itu kan jadi nilainya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Jadi perlu mark up dikit supaya kalau di diskon nanti jadi tepat.
pas, gitu. Maka saudara terbiasa untuk marketing yourself itu agak lebih tinggi, tapi masalahnya seluruh dunia sudah tahu bahwa semua orang marketing themselves sedikit lebih tinggi. Maka kita juga tahu waktu kita naikin sedikit lebih tinggi, orang pasti akan cut anyway. Tapi masalahnya semua orang itu cut anyway, karena semua orang tahu semua orang bikin markup, maka semua orang diam-diam bikin markup lebih tinggi daripada yang sebenarnya perlu offsetting, cutting gitu. Sehingga kemudian markupnya makin hari makin tinggi ya. Karena kita makin hari makin menyadari orang ini cut gue berapa, maka gue harus jual lebih tinggi lagi. Dan akhirnya terjadi apa ini? Terjadi bubble effect, terjadi penggelembungan. Ini yang disebut sebagai vanagloria. Penggelembungan yang berasal dari apa? Menariknya penggelembungan yang berasal dari kebencian terhadap diri sendiri. Sehingga mencintai diri sendiri bukan cuma punya sisi lu lihat diri lu baik, lu lihat diri lu lebih mulia, lebih tinggi, lebih ada harga. Bukan hanya itu. Jadi kalau orang belajar mencintai diri, jangan pikir dia itu cuman belajar untuk melihat diri lebih ke arah kanan, tapi lebih mencintai diri atau belajar mencintai diri juga berarti orang itu berani lihat dirinya lebih kiri karena memang dia lebih kiri. Kalau kamu mencintai dirimu, kamu berani mencintai dirimu seperti Kristus mencintai dirimu, yaitu kamu berani mencintai dirimu apa adanya. Artinya apa? Kamu berani menanggalkan. Kamu punya self-defense. Kamu berani untuk menerima dirimu, walaupun dirimu gak bagus-bagus amat. Dan kamu gak berpura-pura untuk sedikit lebih bagus. Kamu gak berpura-pura di hadapan orang lain, kamu gak berpura-pura di hadapan diri sendiri, apalagi di hadapan Tuhan, karena itu percuma. Jadi, belajar mencintai diri sendiri bukan cuma punya arti lu mark up, tapi juga lu buat mark up-nya. Dan kita akan mengalami apa? Kita akan mengalami seperti yang orang alami ketika bubble ekonomi meletus. Kita kelimpungan. Ya, karena kita sudah terbiasa dengan mimpi. Kita terbiasa melihat diri kita segini. Kenyataannya nggak segini. Dan itu butuh mencintai diri. Ini yang saya kira Bernard de Clairvaux secara menarik bisa berbunyi, karena dia mengatakan puncak dari orang mencintai Tuhan adalah dia hanya mencintai diri sendiri sebagaimana Tuhan mencintai dia. Dan Tuhan mencintai kita seberapa banyak? Sebanyak ini. Seharga Yesus. Tuhan mencintai kita seberapa banyak? Sebanyak dia mencintai anaknya yang tunggal. Barangkali sedikit lebih tinggi. Karena dia mau tukar anak yang tunggal sama kita. Segitu banyak. Even lu gak cinta diri lu lebih banyak dari itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita belajar mencintai diri sendiri bukan karena kita terlalu banyak mencintai diri sendiri, tapi kita terlalu kurang mencintai diri sendiri. Terlalu kurangnya bagaimana? Kita cintai diri kita secara salah. Kita cintai diri kita dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat ini, seluruh dunia jadi punya saya, baru saya cintai diri saya. Dan kita mendapati semua orang punya aspirasi yang sama. Itu sebabnya semua orang berperang dengan semua orang, seperti kata Thomas Hobbes. Semua orang berperang dengan semua orang. Dunia ini adalah dunia anjing makan anjing, kata Abraham Kuyper. Ya, paraphrasing Homo homini lupus dari Hobbes, di mana semua orang melawan semua orang. The war, all against all. Ya. Nah, ini sesuatu yang saya kira obatnya adalah itu tadi. Kita
menghentikan memperebutkan dunia ini karena kita menerima bahwa diri kita sudah dicintai oleh Tuhan dan kita mencintai diri sendiri hanya sebatas Tuhan mencintai kita, hanya karena Tuhan mencintai kita, dan bukan karena diri kita patut dicintai, bukan karena diri kita ada bagus-bagusnya untuk dicintai. Karena kalau itu, maka Anda tidak akan pernah mencintai diri sendiri. Anda hanya akan punya dua kemungkinan. Satu, false self-love, ya, mencintai diri sendiri yang salah. Kenapa? Karena Anda punya bayangan yang salah mengenai diri sendiri, maka Anda cinta sama dia. Yang Anda cintai itu siluman, ya. Itu adalah phantom. Karena diri Anda nggak sebagus itu. Atau Anda punya visi mengenai diri sendiri yang lebih tepat, tapi yang kemudian Anda lakukan adalah Anda membenci diri Anda. Itu sebabnya orang seringkali berayun antara grandiose, ya, melihat diri sendiri itu seperti terlalu bagus, dan minder. Seorang artis itu bisa kelihatan sangat percaya diri di panggung, benar nggak? Tapi kalau saudara pasang lie detector, lihat jantung dia, denyut nadinya, EEG dia, dan seterusnya, itu bisa lain sekali. Dan mereka seringkali bisa mencapai ketenangan seperti itu. Saya tidak bilang senantiasa, tapi seringkali. Karena mereka pakai substansi juga. Mungkin minum sedikit, mereka hilangkan grogi pakai apa, ini itu banyak teknik. Dan itu seringkali terbukti terlalu berat untuk seorang manusia. Sehingga seorang selebriti yang terlalu terkenal, terlalu ternama, seringkali kemudian menjadi berbeda, ya kan? Menjadi berbeda. Entah dibuat berbeda oleh drug abuse, entah dibuat berbeda oleh alkoholisme, entah dibuat berbeda oleh gaya hidup yang ya nggak semestinya seorang mortal punya gaya hidup seperti itu. Ya. Dan akhirnya yang Anda jumpai adalah entah seorang monster setelah berpuluh-puluh tahun orang itu jadi selebriti, atau menjadi seekor cacing. Dan dua-duanya bukan manusia. Ya. Dan itu yang seringkali kita tidak alami karena kita adalah orang-orang biasa, tapi kita mengalami dalam versi mini. Dan obatnya apa? Kabar baiknya. Kabar baiknya, Tuhan mencintai kamu. Ya, Tuhan mencintai kamu ketika Dia melihat kamu apa adanya. Satu pemandangan yang kamu tidak berani lihat. Karena kalau kamu berani lihat, kamu akan membenci dirimu. Dan kamu selalu mencintai yang bukan diri. Maka kita perlu belajar mencintai diri. Aristotle tidak bisa punya insight ini karena dia tidak menyembah Allahnya Abraham, sehingga dia juga tidak mendengar kabar baik tentang Yesus. Satu contoh yang konkret, pride. Ini poin saya ketiga. Tadi 2 ada, jadi sekarang 3. Pride itu menghancurkan apa? Ya, pride itu menghancurkan apa saja, menghalang-halang, merampok kita dari apa saja. Ada 4 hal setidaknya. Pride itu merampok kita dari being courageous, berani. Pride itu merampok kita dari temperance, menahan diri, mengendalikan diri. Pride itu merampok kita dari ini, justice, menjadi orang yang adil. Pride itu juga merampok kita dari wisdom. Orang yang dijangkiti pride, dan semua orang dijangkiti pride, kita menjadi bodoh, kita menjadi unwise, kita menjadi opresif, kita menjadi dikendalikan oleh pride itu. Bukan mengendalikan diri kita, dan kita menjadi pengecut. Kita tidak punya courage to be. Kita tidak punya keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ya. Dan itu semua merampok kita dari apa?
Saya kira tepat seperti yang Paulus, maksud saya bukan Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 lagi, dan juga Roma pasal 12, itu semua merampok kita dari persekutuan. Itu merampok tubuh Yesus dari diri Anda. Diri Anda adalah anggota dari tubuh Yesus, dan Anda merampok Yesus dari hal itu, yaitu diri Anda sendiri. Pride menceraikan kita, pride mengalienasi kita, sehingga kita tidak bisa menjadi sesama anggota. Saya elaborasi sedikit. Tadi saya juga katakan mengenai pride itu membuat dunia ini menjadi medan laga. Relasi suami istri jadi medan laga, orang tua dan anak jadi medan laga, anak sulung dan anak bungsu, anak tengah dan anak bungsu, anak tengah dan anak sulung menjadi medan laga, bos dan karyawan jadi medan laga, karyawan dan karyawan jadi medan laga, supplier dan bos jadi medan laga, dan seterusnya. Relasi antar manusia menjadi medan laga karena apa? Karena kita masing-masing itu merasa diserang, dan kita seringkali resort kepada strategi preemptif. Sebelum diserang, gue serang dulu. Sebelum disombongin, gue sombong dulu. Ya, saudara barangkali mengalami ini kalau saudara pergi beribadah di gereja Kemayoran pada minggu pagi. Ya, karena saudara barangkali senyum kepada orang dan orang itu tidak senyum kepada Anda, dan Anda merasa tertusuk atau sedikit minder. Pada orang itu mungkin sih tinggal dia. Atau orang itu barangkali sibuk dengan orang yang lebih penting daripada Anda, dan Anda mendadak tahu bahwa saudara tidak begitu penting bagi dia, dan seterusnya dan seterusnya. So, persekutuan itu dihalangi oleh pride, ya. Pride orang lain, dan terutama pride dirimu sendiri. Orang lain punya kewajiban untuk dia dapat Tuhan, punya kewajiban untuk membimbing betul, dia punya posisi sendiri, dan kamu punya kewajiban yang lain di posisimu sendiri. Dan bikin betulnya bagaimana dengan mengatakan kepada Tuhan, kasihani aku, saya kira, dan bersikap selaras dengan itu. Kasihani aku yang bangkrut ini, yang tidak punya apa-apa, yang hanya bisa mengatakan Kristus, kasihani aku. Dan kita menerima Tuhan, kita berangkat di situ. Dan penerima Tuhan ini surprise memberanikan kita untuk telanjang, untuk being vulnerable, memberanikan kita untuk menjadi diri sendiri. Dan Brandon Brown mengatakan itu adalah intisari daripada courage. Courage itu berasal dari bahasa Latin core. Core itu artinya hati, inti. Core, ya, seperti core temperature, core daripada reaktor nuklir, ya, core, current bahasa Belanda, core itu artinya inti daripada dirimu, hatimu itu kamu bisa keluarkan, kamu bisa tampilkan di luar, kamu bisa persekutukan dengan orang lain. Itu adalah sikap courageous. Dan orang-orang yang arogan, saya kira tidak mempersekutukan hatinya, mereka mempersekutukan topengnya. Mereka menampilkan topengnya. Ya, itu bukan diri mereka sendiri apa adanya. Karena diri mereka sendiri apa adanya, mereka tidak begitu confident itu akan diterima. Itu hanya akan diejek. Itu hanya akan membuat mereka kehilangan muka. Dan akhirnya kita membuang seluruh hidup kita untuk bersekutu dalam kepalsuan. Kita kalkulatif banget. Kalau gue begini nanti gue dianggap apa? Kalau gue ngomong begini nanti gue harganya naik apa turun? Di kepala kita itu semua grafik dan angka-angka level. Nilai kita di kepala orang lain. Dan saya kira itu penyanyian hidup. Berapa banyak hidup disia-siakan. Ya, Tuhan kasih kita hidup. Kita nggak hidup itu. Kita hidup di kepalsuan. Saya kira sayang sekali. Dan Kristus memerdekakan kita dengan apa? Dia yang sudah melihat kita sampai ke dalam hati kita, menerima kita, mencintai kita. Bapa mengasihi kita apa adanya sampai dia memberi Kristus buat kita.
Secara retoris saya bisa bilang, harga lu lebih tinggi dikit dari harga Kristus yang bayar. Lu segitu berharga. Ngapain lu pakai topeng? Ngapain lu jadi orang lain? Ngapain lu self-defend lagi? Ngapain lu masih tunggu dan tidak mengatakan, Tuhan kasihanilah Kristus kasihani. Ini kami bisa. Salah satu contoh praktis mengenai pergulatan, contoh praktis yang lain maksud saya, mengenai pergulatan kekuasaan, ya, di dalam kepalsuan. Tadi saya mengatakan mengenai memakai topeng. Sekarang saya mengatakan mengenai humor. Orang ini bisa memakai humor, dan orang selalu memakai humor untuk menegaskan kekuasaan dan menjungkir balikan kekuasaan. Tadi pagi saya tanya sekitar 10 pertanyaan kepada anak-anak kelas 8 di Palfir. Barangkali ada anak Anda yang di kelas, Anda bisa bantu ya, sekalian. Anda pernah tertawa? Pasti pernah. Yang mana Anda lebih sering lakukan? Menertawai atau ditertawai? Yang mana Anda lebih suka? Ditertawai atau menertawai? Ada nggak satu contoh situasi di mana tertawa itu dianggap tidak sopan atau tidak tahu diri? Ada nggak satu situasi di mana tidak tertawa itu dianggap tidak sopan atau tidak tahu diri? Pikirkan mengapa. Anda bisa mungkin berpikir mengenai seorang yang menjadi pemimpin mengeluarkan banyolan, dan banyolannya nggak lucu, seperti biasa pemimpin banyolan nggak lucu. Lalu kemudian Anda melihat ada orang-orang di sekeliling tertawa habis-habisan sampai Anda sungguh tidak percaya itu mereka tulus, ya. Dan Anda sedang melihat apa? Penjilatan. Dan Anda selalu bisa menjumpai orang-orang yang menolak tertawa walaupun banyolannya sungguh lucu. Dan Anda melihat apa? Anda sedang melihat pembangkangan. Ya, gua nggak sudi ketawa banyolan, walaupun dalam hati lucu itu. Ada power struggle di dalam sesuatu yang sangat innocent sepertinya, yaitu humor. Ketika kita tertawa dan menahan diri dari tertawa, ada power struggle di sana. Siapa yang melucu lalu orang memaksa diri untuk tertawa walaupun itu nggak lucu, dan siapa yang melucu lalu orang menahan diri untuk tertawa walaupun itu lucu. Dan mengapa? Di sini kita bisa melihat dengan telanjang power structure. Dan siapa itu siapa? Anda kadang-kadang melihat ada orang yang nasibnya itu ditertawai. Anda mau jadi orang itu? Biasanya tidak. Tapi ada beberapa orang yang dia mengundang gelak tawa, dan Anda kagum kepada orang itu. Butuh bakat khusus. Ada beda antara Anda ditertawakan dan banyolan Anda ditertawakan. Anda tahu apa yang terjadi ketika seorang pelawak banyolan yang ditertawakan? Yang terjadi adalah ini. Dia berkuasa. Seorang pelawak yang sukses, dia itu bisa seperti pakai saklar menentukan kapan audiens tertawa pada detik keberapa, dan kapan itu dia tahan dulu, orang itu nggak tahu. Dia tekan tombol itu pada timing yang tepat sehingga menjadi maksimum ledakan tertawa itu. Dia itu seorang konduktor. Seorang pelawak itu seorang konduktor yang barangkali lebih dituruti daripada konduktor, ya. Sehingga dia itu hampir-hampir seperti Tuhan di panggung. Dia bisa komando tubuhmu. Orang itu kalau ketawa, dia ketawa dengan tubuhnya. Tubuhmu itu nggak bisa kamu tahan bahkan. Pernah nggak kamu ketawa sampai berguling-guling, sampai keluar air mata, sampai kemudian orang bilang sudah kita udah waktunya, udah berdoa, gitu kan? Kita berdoa, kita tutup. Terus sambil berdoa masih selalu pegang perut, pengen ketawa, gitu kan? Ada masa-masa seperti itu, masa-masa bahagia.
Ya kan? Kalau kamu mendapati kayaknya udah 30 tahun, aduh kamu kasihan banget. Orang bisa dibuat seperti itu. Anda bayangkan betapa powerful orang yang membuatnya. Komedian itu hampir-hampir seperti Tuhan. Ya. Tetapi di sisi yang lain, orang yang dijebak. Kalian mungkin pernah lihat show pranks gitu ya, jadi kerjain orang gitu kan, biasanya sambil disorot dari jarak jauh atau kamera tersembunyi, lalu orang itu dijebak, misalnya apa ya, kasih di situ duit 100 ribuan, terus kasih benang gitu kan, terus orang lalu lalang ada yang ngeliat, terus ada mulai satu orang dia terus langsung disorot gitu kan, terus dia mau ambil duitnya kabur gitu kan, terus dia ambil lagi, dia kejar, terus semua orang tertawa liatin dia gitu kan, wah gitu kan, orang itu tertawa kenapa? Karena orang itu terlihat tolong, karena orang itu terlihat serakah, karena orang itu terlihat curang, karena Anda terlihat lebih baik. Karena suddenly orang itu jadi binatang dan Anda jadi manusia, dan Anda suka. Ya. Apa yang kamu tertawakan itu menunjukkan kamu siapa. Soekarno pernah marah besar di istana. Hari itu para pegawai dia, para pengawal dia tertawa habis-habisan waktu melihat satu adegan di show Flora dan Fauna atau semacam begitu di BBC. Ada anak rusa itu kebingungan mencari induknya, sementara induknya sudah ditembak sama pemburu dan sudah dibawa pergi. Jadi anak rusa ini kebingungan cari induknya. Terus para pengawalnya Soekarno itu ketawa lihat adegan itu, lalu Soekarno marah besar, dia bilang, kalian ini orang-orang macam apa? Tertawamu menunjukkan siapa kamu, tapi gak terjadi, karena itu justru lebih patologis daripada kamu menampilkan diri apa adanya. Lebih baik kita menerima diri kita apa adanya, juga lewat tertawa kita. Ya, apa yang kita tertawakan. Kalau Anda menertawakan orang karena orang itu terlihat konyol, terlihat bodoh, terlihat serakah dan jelek, itu hanya menandai bahwa Anda menikmati superioritas, dan itu bahkan mungkin menandai bahwa Anda minder. Karena orang yang tinggi nggak perlu tiap kali itu berdiri sebelah temannya lalu, oh lu lebih pendek dari gua ya, lu lebih tinggi dari lu, nggak perlu kan? Ya. Hanya orang minder yang melakukannya, sedikit gitu kan, wah udah hampir sama malu. Jadi Anda bisa kenal diri dari situ. Lalu yang mana Anda lebih suka, menertawai orang lain atau menertawai diri sendiri? Anda pernah nggak menertawai diri sendiri? Ketika Anda melakukan itu, kapan terakhir? Ketika Anda menertawai orang lain, kapan terakhir? Yang mana menjadi sumber sukacita yang lebih besar? Itu menentukan Anda siapa. Kamu pernah gosipin dan kasih nickname dan ketawain bosmu nggak? Atau politisi yang berkuasa lebih daripada kamu? Pasti pernah. Itu staple food daripada para pekerja di kantor, anak-anak di sekolah. Saya dulu sering kasih nama, saya punya guru, itu semua orang, dan saya punya dosen teologi, itu sudah pasti. Kita tiru-tiru dia punya khotbah dan saksi, itu sudah pasti. Apa yang kita lakukan ketika kita melakukannya? Kita sedang berusaha mendongkel mereka dari kekuasaannya. Kita melakukan subversi. Makanya orang-orang yang insecure dengan powernya biasanya paling alergi sama ini. Kalau ada yang cengar-cengir di belakang. Einstein pernah melakukannya dan dia dibenci sama gurunya. Cengar-cengir di belakang, kurang ajar. Apalagi dia punya alasan yang kuat untuk cengar-cengir. Waduh, itu lebih kurang ajar. Saudara pernah tahu humor rasis? Orang kulit hitam ditertawakan oleh orang kulit putih. Orang Irlandia ditertawakan oleh orang British.
orang Scotland menertawakan orang British dan Scotland dan orang Irlandia, dan seterusnya. Humor rasis. Mengapa humor rasis dan humor seksis itu itu cheap tiket untuk Anda bisa melawan? Kalau Anda jadi guru atau Anda jadi pengkhotbah, ada cara-cara murahan untuk Anda gain perhatian daripada audiens. Cara-cara murahan ini terdiri atas ya, gosipin orang lain. Bisa anonimus, bisa tidak. Yang kedua, dirty jokes. Anda akan get attention. Atau sensasi, berita yang bombastis. Dan Anda bisa melihat 3 ciri ini semua terdapat pada koran murahan. Kenapa? It sells, man. It sells. Ya. Easily. No brain, no thinking. Ya. Lu nggak perlu susah payah, no sweat. Lu pasti sukses. Nggak bisa sukses banget sih. Ya koran murahan ya tetap koran murahan, nggak bakal di New York Times, nggak bakal. Tapi lu dapat uangnya kan? Lu dapat perhatiannya kan? Lu dapat powernya kan? Lu dapat instant gratification kan? Dan bagi beberapa orang itu sudah cukup. Nah, humor rasis, mengapa lucu? Sama dengan yang tadi, humor ngerjain orang. Dan ada beberapa orang punya impuls untuk terus-menerus ngerjain orang. Ya, mengecoh orang dengan informasi yang salah atau proyek-proyek yang lain. Tujuannya satu sebenarnya, strategi. Menunjukkan bahwa aku lebih baik dari kamu. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan, itu hanya menunjukkan sesuatu. Orang itu kurang dikasihi, kasihan banget. Dan kalau orang itu Anda, saya punya kabar baik buat Anda. Yesus mengasihi Anda. Apa adanya. Ya. Jadi lain kali saudara ketemu orang yang tengil, ya, saudara pengen pipes hidungnya, saudara ingat orang itu betul dikasih, kasihan banget, dan orang itu mungkin juga. Oke, that's all. Itu semua bahan saya sudah habis.